Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan tahapan. Nah, tadi ada beberapa catatan. Ya, pertama soal Sirekap yang paling menonjol tadi. Ya, saya harus katakan ini barang sunnah yang menambah pekerjaan di satu sisi. Di sisi lain, kita tidak bisa tidak mengadaptasi teknologi. Memang harus dikuatkan dalam undang-undang nantinya. Tantangan kita di Sirekap ini kan memang dalam proses rekapitulasi, dia tetap bukan ofisial. Jadi orientasinya itu adalah sebagai alat dokumentasi dari rekapitulasi yang ada di lapangan. Nah persoalannya Bapak Ibu sekalian, jajaran kita ketika mutus Sirekap, itu kalau hanya relawan kita nggak bisa ukur, tapi kalau sudah obligatori, kewajiban kepada semua jajaran yang 800.000 sekian TPS, 820.000 sekian TPS, itu sebenarnya subsidi dari mereka untuk mau menggunakan handphonenya untuk pemilu. Sementara kita tidak bisa memastikan bagaimana kualitas handphonenya, meskipun dalam prasyarat yang kita mintakan saat mereka mendaftar, itu kita minta minimal handphonenya punya kualifikasi ini dan seterusnya. Ini bisa jadi excuse, tapi ini saya mau menjelaskan. Di dalam rekap nasional, rekap provinsi, saksi partai pasti menyatakan, ingat ini bukan rekap resmi. Rekap resmi atau manual. Jadi setiap mau rekap, semua saksi parpol harus kita sampaikan mapnya ini. Bapak Ibu, mapnya masih tertutup, baru kita buka. Kadang-kadang kalau mau itu dicek untuk pengecekan sama apa tidak, kalau tidak ya nggak dipakai itu sama sekali. Tapi dampaknya dokumentasinya. Nah ini berbeda dengan Sidali dan seterusnya. Dulu juga begitu. Sidali awal-awal banyak juga persoalan, sekarang udah settle. Nah maksud saya, insya Allah ke depan Sirekap ini akan seperti Sidali, semakin mapan. Butuh 1-2 kali putaran Sidali bisa seperti ini. Sekarang hampir sangat sedikit komplain atas data pemilih itu. Ya termasuk support dari Kemendagri untuk untuk rekam KTP elektronik dan seterusnya. Jadi kita berharap perkembangan ini juga semakin baik. Termasuk ketika sekarang medsos saya secara pribadi diserang banyak orang ketika pendaftaran PNS. Ketika seseorang mau daftar PNS, dia diminta surat keterangan bukan sebagai anggota partai politik. Apa yang bisa menjelaskan itu? Sipol, keanggotaan seseorang di partai politik. Dan itu semua ada di KPU sekarang. Nah ketika mereka marah-marah, bagaimana saya ini bisa masuk menjadi anggota partai? Mbak, Mas, yang mendaftarkan Anda sebagai anggota partai itu ketum dan sekjen partai. Kalau Anda mau mencabut ini, saya akan mintakan ke sekjen partai, ketum partai untuk mencabut. Kami nggak bisa sepihak. Itu terasa sekarang. Orang nggak bisa serta-merta, termasuk ketika kami melakukan misalnya penggantian antar waktu calon-calon KPU. Ada yang meninggal, ada yang kena kasus diberhentikan. Tahu-tahu yang bersangkutan setelah nggak jadi KPU putaran pertama jadi tim sukses. Masuk partai, nah itu masuk datanya. Termasuk kita semua di sini, kalau pernah di partai pasti kedetek. Selamat datang, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi memang kami mengakui ada hal-hal yang harus kami sempurnakan. Termasuk bagaimana dengan penutupan data-data yang kemarin disampaikan. Kami ingin sampaikan, sebenarnya sudah saya sampaikan, ini karena situasinya kan harus kita jelaskan. Saat data kami tutup, ada dua partai kalau nggak salah yang datanya tinggi sekali. Dan saat itu publik seakan-akan akan menilai bahwa kalau ditutup setelah ini partai ini akan lolos. Ya kan? Tapi begitu partai ini tidak lolos, publik bukan malah percaya ke KPU. Sebaliknya. Padahal datanya malah berkurang. Nah itu bagian dari koreksi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, koreksi yang kemarin itu hampir 2000-an foto yang katakanlah tidak sempurna karena kualitas handphone dan seterusnya, termasuk mungkin ada praktek yang tidak semestinya, itu karena ada notifikasi merah dalam sistem kami. Mohon maaf, kalau kebocoran data dan seterusnya, data ini data DPT, data penduduk yang kami punya menjadi DPT, itu juga disampaikan ke para pihak termasuk partai politik. Dan
menurut jajaran kami, data kita kemarin tidak kita ini kan di PDN. Kalau kemarin ikut mungkin juga malah nggak tahu datanya gimana. Tapi paling tidak itu beberapa data yang Sipol, Sidale itu oke. Untuk Sirekap tantangannya itu. Kita juga nggak mungkin kan menyediakan handphone yang standar buat 800.000 TPS dan seterusnya. Nah ini larinya bagaimana kalau kita konversi e-rekap dan seterusnya, e-voting dan seterusnya, diskusinya sampai di sana nanti. Tentu catatannya buat undang-undang ini penting. Kalau kita mau mengatur serius dalam pengaturan di undang-undang, maka percepatan penguatan digitalisasinya juga akan sangat diharuskan. Nah karena ini yaitu bagi saya untuk pilkada ini juga akan disampaikan. Nah di era post-truth, di era situasi yang seperti ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, kadang-kadang memang ya terlepas dari edit pengedit dan seterusnya, tabulasi itu Mbak Amel sampaikan tadi, kadang malah membuat keriuh rendahan. Karena sebenarnya ini kan tujuannya itu ya memang rekap. Makanya di pilkada ini kami kasih opsi, kalau kemudian nggak ada tabulasinya kenapa? Tapi mahkota C hasil, C kecamatan, D hasil kecamatan dan seterusnya itu kita sampaikan. Kayak Siwaslu saya waktu di Bawaslu, cuman Siwaslu nggak bisa diakses publik, cuman ini bisa diakses. Kalau mau hitung sendiri saja. Karena begini, secara praktek, kadang-kadang misalnya ada 20 kecamatan dalam satu kabupaten, seseorang merasa kalau pileg kemarin, 10 kecamatan basis dia dihitung semua, dia lagi naik, begitu masuk 10 yang bukan basis dia turun, dia nggak terima. Awalnya naik, kemudian turun. Di wording lah itu seakan-akan ini itu. Lepas dari adanya beberapa anomali data yang tadi saya bilang koreksinya ada 2.000-an data yang kemudian kita tutup. Karena itu kami melihat situasi yang sudah datanya aja, mentahannya gitu. Nah ini kami akui ada beberapa catatan dan pengembangan ini juga kami sedang lakukan untuk Sirekap di pilkada dan keberatan bebannya tidak seperti pileg pilpres ya karena formulir dan seterusnya kan pileg kan banyak sekali, luar biasa.